Kajian ilmiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, senang sekali kita bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa akan melanjutkan pembahasan kita terkait sejarah atau biografi singkat dari orang-orang yang atau kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita sudah membahas beberapa orang sahabat Nabi SAW yang nanti bisa ditonton atau disaksikan ulang di YouTube-nya Rosyad TV atau juga di Spotify-nya Medan Mengaji. Baik, melanjutkan pembahasan kita di podcast spesial Kaula Muda, kita akan mengangkat lagi satu sosok yang tentunya akan banyak menginspirasi kita dan kaula muda kita. Dan judul ini kita berikan di kesempatan kali ini, Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, gimana pembahasannya? Mungkin kita bisa langsung serahkan ke guru kita Ustaz Muhammad Permana Hafizullah Ta'ala. Fayatafaddal masykurah. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, tidak akan pernah kita habis bahan untuk mencari keteladanan dari orang-orang yang memang sudah meninggal dunia. Karena memang orang-orang yang sudah meninggal dunia lah yang bisa kita jadikan teladan. Mereka sudah selamat dari fitnah. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sekiranya kalian ingin mencari keteladanan, maka carilah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia, para Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan orang-orang yang di sekitar Rasulullah SAW yang sengaja kita tampilkan biografi mereka, agar ini menjadi kedua kita, teladan kita, bagaimana mereka membersamai Rasulullah SAW. Dan satu di antara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa tukhrijul hayya minal mayyit, dan engkau telah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maksudnya? Nah, inilah pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah sahabat mulia Ikrimah bin Abi Jahal. Kenapa dikatakan, kenapa kita mengambil firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai judul di dalam podcast kita kali ini? Karena memang pemilik hati yang mati itu adalah Abu Jahal. Ya, tidak ada kebaikannya. Bahkan permusuhannya kepada Nabi kita SAW itu begitu besar. Orang yang mati dalam kondisi kafir. Bahkan Nabi SAW mengatakan Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Masya Allah. Ya, Fir'aunnya umat ini. Dan Fir'aunnya umat ini itu lebih buruk daripada Fir'aun itu sendiri. Apa hal yang menjadikan ungkapan Nabi SAW seperti ini? Karena memang permusuhannya kepada Nabi SAW begitu besar. Ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah, orang yang paling menentangnya adalah Abu Jahal. Padahal Nabi SAW pernah berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan Islam ini kepada salah satu dari dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah Amr bin Hisham. Dan Amr bin Hisham ini adalah Abu Jahal. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi SAW dan memilih Umar bin Khattab menjadi orang yang memberikan kekuatan kepada Islam dan kaum muslimin. Sementara Abu Jahal, Amr bin Hisham ini menjadi tokoh terdepan yang memusuhi Rasulullah SAW.
Nah, sampai pada akhirnya ketika Umar masuk Islam, kemudian mulailah kekuatan kaum muslimin itu nampak, dan pada akhirnya mereka diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, Amr bin Hisham atau Abu Jahal ini saking bencinya kepada Nabi SAW, pengaruh kebenciannya kepada Nabi SAW itu nular kepada anaknya. Itu Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, sampai-sampai dalam perang Badar beliau turut ikut serta membantu bapaknya, membantu Abu Jahal. Abu Jahal sebagai panglima perangnya, kemudian yang ikut dalam pasukannya adalah Ikrimah. Nah, ketika dia akan mati, ketika Abu Jahal ini akan mati, lalu dia pun mengatakan, inilah yang menjadikan ungkapan Nabi SAW, Fir'aunnya umat ini lebih buruk daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Bagaimana itu? Karena Fir'aunnya umat ini, yaitu Abu Jahal, ketika dia mati dalam kondisi kafir. Pada saat dia bertanya, sebelum dia mati, dia mengatakan, milik siapakah kemenangan ini? Maka orang-orang kaum muslimin, orang-orang kafir juga mengatakan, milik Allah dan Rasulnya. Maka dia pun mencela. Dia pun mencela. Nah, sementara Fir'aunnya Nabi Musa di zaman Nabi Musa, ketika dia akan mati, pada saat dia tenggelam, kemudian ketika dia akan mati, nyawanya sudah sampai di kerongkongannya, dia pun mengatakan, amantu bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Nabi Musa dan Harun. Tapi taubatnya, keislamannya tidak diterima. Kenapa? Karena sudah di ujung tanduk, artinya sudah berada di kerongkongannya, taubatnya tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itulah kondisinya. Nah, sehingga ketika Ikrimah melihat bapaknya mati, akhirnya dia tinggalkan tanpa dia bisa membawa jasad bapaknya itu ke Makkah. Nah, permusuhan pun semakin kuat. Kebenciannya kepada Rasulullah SAW pun semakin besar. Sampai pada akhirnya ketika 1 tahun setelahnya Abu Sufyan mengajak orang-orang kafir dan membawa yang lain yang ingin ikut berperang melawan orang-orang muslim di Madinah, maka jumlahnya pada saat itu sampai 3.000. Dan Abu Sufyan yang menjadi kepalanya lalu dibantu dengan Khalid bin Walid yang masih dalam kondisi kafir, yang menjadi pemimpin sayap kanan. Sementara Ikrimah itu menjadi pemimpin sayap kiri. Awalnya kaum muslimin diberikan kemenangan, sehingga pada akhirnya musuh kocar-kacir dan lari. Namun di sisi lain, Khalid bin Walid ini belum bergerak dan melihat kesempatan apa yang akan terjadi, dan benarlah yang terjadi. Pasukan-pasukan pemanah ini melalaikan perintah Nabi SAW. Akhirnya mereka turun mengejar harta rampasan perang, dan pasukan Khalid bin Walid begitu juga dengan pasukan Ikrimah menyerang, dan kekalahan pun dialami oleh kaum muslimin, meskipun orang-orang musyrikin langsung setelah selesai perang langsung mereka ke Mekah khawatir diserang oleh kaum muslimin. Nah, demikian. Nah, kemudian dalam perang Khandaq juga, Ikrimah bin Abi Jahal ini menjadi orang yang memang bagian yang terdepan, dan mereka tidak tahu nih strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas usulan Salman Al-Farisi yang ini belum pernah dipikirkan oleh orang-orang Arab. Sehingga mereka bingung mau ngapain. Dan pada akhirnya mereka berusaha untuk turun dari celah-celah kecil. Untuk apa? Untuk melawan kaum muslimin dengan duel tanding. Maka di sana ada Amr bin Abdi Wud, kemudian Ikrimah dan beberapa orang yang lainnya turun ke celah-celah. Lalu yang menjadi lawan tanding dari kaum muslimin itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib melawan Amr bin Abi Wud, senior nih, orang yang memang ahli di dalam pedang, dan orang-orang kafir juga mengakuinya, tapi lawannya junior. Dan ini kita pernah sampaikan dalam kisah Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Ali masih junior ya? Pada saat itu Ali masih junior. Bahkan bapaknya pun setara dengan Amr bin Abi Wud ini. Lawan tandingnya. Nah, demikian. Jadi lawan tandingnya ini menganggap sepele, ini masih anak kecil. Sampai pada akhirnya
ya Ali bin Abi Thalib mampu menangkis serangan-serangannya dan pada akhirnya musuh pun mati. Ketika melihat musuh mati, senior ahli pedang, ahli perang Ikrimah ciut. Akhirnya semua senjata-senjatanya, perlengkapan perangnya dia tinggalkan dan dia lari. Nah, seperti itu dia. Kenapa? Yang senior saja kalah, ya apalagi dia ketika ingin melawan Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali pun mengumpulkan pedang, kemudian perlengkapan perang milik Ikrimah dikumpulkan lalu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu dia. Ini poin yang pertama yang bisa kita sampaikan, beberapa perang yang dilakukan oleh Ikrimah. Karena apa? Karena dia melihat begitu dendamnya Ikrimah kepada Rasulullah dan para sahabat, mengingat ya Abu Jahal bapaknya itu mati dalam perang Badar. Allah selamatkan Ikrimah, dia tidak mati dalam perang Badar, dan inilah yang dijadikan alat sumpahnya ketika dia sudah masuk Islam. Demi zat yang menyelamatkanku dari perang Badar. Ya, dia selamat nih dari perang Badar. Kalau seandainya dia nggak selamat dari perang Badar, selesai, mati dalam kondisi kafir. Tapi karena Allah selamatkan dia dalam perang Badar, dia pun pulang dalam kondisi selamat, dan beberapa perang-perang yang lainnya akhirnya dia akan masuk Islam nanti. Nah, demikian. Allah alam. Baik, Masya Allah. Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz untuk segmen pembukaannya kali ini. Baik, kita undang para pemirsa Rosyad TV dan pendengar Radio Stream dan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Bisa memberikan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ini, Masya Allah Ustaz, Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu. Nah, anak dari gembong musuhnya Islam, musuh gitu. Musuh terbesar. Iya. Bisa tersentuh hidayah ini, maksudnya memang pada saat itu apakah pada saat itu di zaman itu memang lagi tren di kalangan anak muda berbondong-bondong untuk ikut ke Islam, atau karena memang yang tadi yang di segmen awal Ustaz sebut, dia karena ketidakpedeannya atau ciut nyalinya itu membuat dia akhirnya udahlah masuk Islam aja, sebagaimana tadi kisah Firaunnya Nabi Musa yang di ujung tanduk, tapi itu kan di ujung tanduk. Ini apakah ada pengaruh-pengaruh itu, atau panjang perjalanan karena dia kan sempat mendendam gitu ya Ustaz. Mendendam, dan dari perang Badar ke keislamannya itu, apakah itu banyak dilewatin Ikrimah dengan menyimpan bara api dendam tadi gitu Ustaz, atau gimana Ustaz? Nah, memang Ikrimah itu terutama dalam perang Uhud ya. Kenapa dia begitu semangatnya menghadiri perang Uhud? Karena di hadapannya itu gambaran bapaknya mati. Inilah yang dijadikan sebagai penguatnya untuk melawan tentara-tentara kaum muslimin, ikut serta bersama dengan Abu Sufyan pada saat itu. Sehingga beliau pun dipilih sebagai panglima dari sayap kiri. Ya, komandan sayap kiri. Karena semangatnya untuk apa? Untuk berperang mengalahkan orang-orang muslimin, kaum muslimin. Namun qadarullah, apa yang terjadi? Ya, kalau dikatakan kalah 100% tidak. Ya, tidak kalah 100%. Karena yang dikatakan kalah itu orang yang menang dia akan bertahan di tempat peperangan. Ya, artinya dia menguasai. Nah, masalahnya ketika selesai terjadi peperangan, nih, orang-orang musyrikin kembali ke Makkah. Ya, kembali ke Makkah. Bahkan yang bertahan di sana adalah kaum muslimin untuk mengumpulkan pasukan-pasukan yang mati syahid. Nah, seperti itu dia. Dan merasa banggalah, apalagi Abu Sufyan mengatakan ini sebagai bentuk balasan yang kemarin. Artinya kemenangan dalam perang Uhud ini sebagai bentuk balas dendam perang Badar. Ya, hari ini kami menang, ya kemarin kalian kalah. Nah, yang seperti ini pun dibantah oleh Umar. Adapun kalian kalah pada saat perang Badar, kalian masuk neraka. Sementara kami kalah, kami masuk surga, yang mati syahid. Jadi tidak sama antara hari ini dengan yang kemarin. Nah, seperti itu dia. Nah, begitu juga dengan Ikrimah. Dendamnya masih ada. Makanya dalam perang Khandaq itu kenapa dia berani maju, yang menjadi lawan tandingnya kaum muslimin pada saat itu ada satu misi. Ya, misinya memang balas dendam. Ya, bagaimana hasrat ingin membunuh kaum muslimin disebabkan bapaknya mati. Ya, bapaknya meninggal dunia. Nah, seperti itu dia. Namun ya ketika terjadi pembebasan
kota Mekkah, inilah yang menjadikan awal dari titik baliknya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam. Iya, apakah karena rasa takut juga? Ya, dia melihat peperangan-peperangan yang ada pada saat perang Khandaq, dia juga lari. Apakah masuk bagian dari rasa takut juga? Kemungkinan ada. Ya, kemungkinan ada. Nah, kita lanjutkan poin berikutnya. Baik, untuk melengkapi. Ketika perjanjian, kenapa terjadinya penaklukan kota Mekkah? Ini juga pernah kita singgung, karena adanya pengingkaran, pengkhianatan yang dilakukan oleh sekutunya orang-orang musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah. Karena dalam perjanjian Hudaybiyah itu, bagi siapa yang ingin bergabung dengan musyrikin boleh, dengan orang-orang Mekkah boleh, dengan orang-orang Madinah boleh. Nah, yang bergabung dengan orang-orang Mekkah ini Bani Bakar, yang bergabung dengan orang-orang Madinah ini Bani Khuza'ah, dan kedua suku ini saling berperang. Inilah kesempatan Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Ternyata diberikan bantuan oleh orang-orang Mekkah. Inilah yang menjadikan Nabi SAW marah dan mengumpulkan pasukan-pasukan kaum muslimin yang jumlahnya lebih kurang 10.000. Nah, ketika strategi ini sudah dilakukan dan berjalanlah Nabi SAW dan para sahabat menuju Mekkah, maka Nabi SAW menyebutkan yang menjadi buronan, bunuh semua. Ya, satu di antaranya adalah Ikrimah. Ikrimah ini jadi buronan nih. Ya, buronan Rasulullah SAW. Nah, namun pada akhirnya beberapa orang masuk Islam. Ya, beberapa orang masuk Islam. Dari buronan tadi, Ustaz? Dari buronan-buronan tadi. Ya. Nah, ketika terjadi perlawanan ini, ada beberapa orang, ya ada beberapa orang yang memang menahan pasukan-pasukan kaum muslimin. Di antaranya Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal beserta dengan beberapa temannya, ada Hamas, ada Qais bin Hamas dan yang lainnya. Nah, mereka ini menunggu di Bukit Al-Khandamah. Ya viral Allah, itu, Ustaz. Iya, sepertinya iya. Yang sering dikunjungi. Iya, walaupun ujung-ujungnya nyesal kan gitu. Nah, demikian. Jadi mereka sudah menunggu di situ. Nah, ternyata apa yang dilakukan Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid. Oke. Ya, Khalid bin Walid. Ternyata kan Khalid bin Walid ini lebih senior dari mereka. Lebih tangguh dari mereka kan, seperti itu. Akhirnya apa? Semua yang ada di hadapan Khalid bin Walid ini ditebas. Akhirnya larilah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, lari dia, melarikan diri, dan ini di antara yang Nabi SAW katakan untuk dibunuh. Nah, lari. Kemana dia lari? Dia tinggalkan Mekkah, dia ingin menuju Yaman. Ya, dia ingin menuju Yaman. Nah, ketika sudah selesai semuanya, Mekkah, Ka'bah itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka berbondong-bondonglah orang-orang masuk Islam. Ya, yang mereka menunggu tatkala Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat, kemudian beliau keluar, dan semua penduduk Mekkah itu menunggu keputusan Nabi SAW. Mereka siap nih. Mereka siap kalau seandainya, ya kalau dibunuhlah. Seperti itu, nggak ada pilihan lagi. Ya, tidak ada pilihan lagi. Nah, sampai pada akhirnya beliau mengatakan ya kepada orang-orang Mekkah pada saat itu, ya ma'syarul Makkah, wahai para penduduk Mekkah, antumut tulaqa, kalian bebas. Kalian bebas, tidak ada dendam hari ini. Begitu lembutnya Nabi kita SAW, yang beliau diusir, dicaci maki, dilempari, mau dibunuh, namun ketika ya sudah ditaklukkan oleh Nabi SAW, Nabi SAW tidak dendam. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada mereka, antumut tulaqa, kalian bebas. Dan dalam kebebasan mereka itu pada akhirnya mereka masuk Islam. Nah, satu di antara yang masuk Islam siapa? Istrinya Ikrimah, Ummu Hakim, nama istrinya. Ya, Ummu Hakim ini masuk Islam dan dia mendatangi Nabi SAW. Dia mendatangi Nabi setelah dia masuk Islam, setelah dia berbaiat kepada Nabi SAW, dan dia minta Ikrimah mendapatkan jaminan, jangan dibunuh, dengan jaminan bahwasanya Ummu Hakim itu akan membawa Ikrimah di hadapan Nabi SAW dan masuk Islam.
Maka apa kata Nabi SAW? Dia aman. Ya, jadi si istri udah masuk Islam. Sementara si suami ini yang melarikan diri tadi mau ke Yaman karena dia mau dibunuh. Ya buronan kan seperti itu dia kan. Lihat kawan-kawannya sudah pada tewas, ya kalah semua, lari. Nah, di sisi lain, karena memang sudah mendapatkan keamanan, maka Ummu Hakim ini pun mencari. Ya, mencari. Semuanya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertemuannya dengan suaminya sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat dia akan naik ke atas perahu yang menuju Yaman, yang menuju Yaman, maka ada dua versi ini. Ya, ada dua versi. Versi yang pertama ketika dia akan menuju, ya bawalah aku ke Yaman. Ya, bawalah aku ke Yaman. Ya, berapapun yang engkau minta nanti aku akan berikan. Maka sang pemilik perahu mengatakan, tidak perlu, hendaknya engkau ikhlas. Ya, ikhlas bagaimana? Ya bersyahadat. Ucapkan syahadat. Ya, lalu dia mengatakan, ini yang didakwakan oleh Muhammad. Ya, ini yang didakwakan oleh Muhammad. Seperti itu dia. Nah, versi yang lain, dia sudah berada di atas perahu. Dia sudah berada di atas perahu, kemudian perahunya itu diterjang oleh ombak, kemudian pemilik perahu mengatakan, ikhlaskanlah. Ya, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia pun berpikir yang bisa menyelamatkan di laut sama seperti yang bisa menyelamatkan di darat. Lalu dia pun bersumpah, ya Allah, sekiranya aku selamat dari musibah ini, aku akan mendatangi Muhammad. Ya, aku akan mendatangi Muhammad. Nah, pada akhirnya dia pun selamat. Dia pun selamat kemudian kembali. Nah, ternyata di sisi lain istrinya pun datang melihat. Ya, melihat di sana ada Ikrimah. Nah, pada saat istrinya mencari Ikrimah, dia didampingi dengan seorang laki-laki dari Romawi. Nah, ternyata laki-laki ini sangat menginginkan Ummu Hakim. Ya, ingin ingin menzinainya dan seterusnya, karena nggak ada laki-laki. Karena banyak penduduk, pada akhirnya penduduk ini bisa memberikan pertolongan. Nah, setelah Ikrimah diajak oleh istrinya masuk Islam, sebagai jaminan dia aman, sudah dikatakan kepada Nabi SAW, maka dia pun ikut. Nggak ada yang bisa menyelamatkan lagi dia. Mau lari kemana? Ya, mau lari kemana? Nah, pada saat dia ikut, si istri mengatakan, ya wahai Ikrimah, laki-laki ini ingin menodaiku. Ya, ingin menodaiku. Nah, karena ada penduduk sempat, akhirnya aku mendapatkan keselamatan. Akhirnya Ikrimah pun membunuh laki-laki ini. Ya, membunuh laki-laki ini. Karena apa? Karena dia telah berusaha untuk menodai kehormatan istrinya. Nah, sampai pada akhirnya dalam perjalanan yang panjang, hasrat seorang laki-laki muncul kepada istrinya. Nah, pada saat dia menginginkan istrinya, istri mengatakan, tidak boleh bagiku untuk bersamamu karena engkau musyrik. Maka pada akhirnya Ikrimah pun dalam kondisi sedih. Ini istrinya, kenapa mengatakan seperti itu? Kecuali engkau masuk Islam di hadapan Nabi SAW. Akhirnya dia pun sabar. Ya, akhirnya dia pun sabar. Nah, singkatnya, ketika Rasulullah SAW berada di hadapan para sahabat, para sahabat, kemudian beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal akan datang kepada kalian dalam kondisi beriman dan berhijrah. Jadi Nabi sudah tahu nih, Ikrimah akan datang dan dia masuk Islam, kemudian dia berhijrah. Satu ungkapan Nabi SAW kepada para sahabat, maka janganlah kalian mencela ayahnya. Oke. Ya, la tasubbu abahu, jangan kalian mencela ayahnya. Karena mencela orang yang sudah mati menyakiti orang yang masih hidup, walaupun celaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah mati. Ya, jadi mereka tahu bahwasanya Ikrimah ini bapaknya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, dan Nabi mengkantar jangan dicela bapaknya. Ya, adapun pada bapaknya nggak ada pengaruh karena dia sudah mati. Tapi pengaruhnya kepada siapa? Kepada orang yang masih hidup. Nah, akhirnya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mengampuni Ikrimah.
segala tindak tanduknya sebelum Islam, semua perbuatan buruknya ya sebelum dia masuk Islam, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Lalu datanglah Ikrimah di hadapan Nabi SAW yang minta permohonan kepada Nabi SAW, dan permohonannya pun dikabulkan oleh Nabi SAW. Artinya permusuhannya kepada Nabi SAW ini dimaafkan, kesalahan-kesalahannya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diinginkan oleh Ikrimah. Nah, inilah yang menjadikan alasan judul di dalam podcast kita kali ini, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang Firaun, ya dari seorang tokoh yang sangat kejam kita katakan, yang sangat zalim, yang sangat keras terhadap Rasulullah SAW, yang tidak ada bibit-bibit keimanannya, tidak ada. Nah, ternyata dari sulbinya itu keluar orang yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ya, siapa sangka? Tapi yang namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bapaknya orang yang kafir, orang yang musyrik sekalipun, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki suatu kebaikan, maka terjadi. Dan Ikrimah salah satunya. Bahkan Nabi SAW pun memuliakan Ikrimah karena setelah dia masuk Islam, baik keislamannya. Keislamannya begitu baik. Bahkan dalam perang Hunain, setelah terjadi penaklukan kota Makkah ini, maka terjadi perang Hunain. Dan Ikrimah bin Abi Jahal ini adalah orang-orang yang memang bersemangat untuk memerangi orang-orang musyrikin dalam perang Hunain, dan baguslah orang-orang melihat bagus keislamannya. Jadi bukan bukan karena ini dan karena itu, tapi jujur dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, demikian. Allah alam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Saat kembali kita undang pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau bisa langsung komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, ini Masya Allah ya, maksudnya dari sisi sahabat yang mulia ini, Ikrimah bin Abi Jahal ini juga akhirnya bisa hijrah gitu, memeluk Islam. Umumnya kan yang kita dengar dari banyak pertemuan-pertemuan podcast kita, sepertinya kan Islam ini lebih dekatnya kan dakwahnya ke grassroots atau akar rumput atau orang-orang miskin, bahkan ada yang Buddha gitu. Ini kan Ikrimah bin Abi Jahal, sosok bangsawan pastinya kan, sosok bangsawan yang hidupnya pasti kategorinya selalu enak dan mewah, apalagi punya kedudukan. Kok kayaknya nih dari pandangan kita nih kan hidayah itu kan sulit nih menembus orang-orang seperti, kecuali kalau yang tadi gitu kan, kita yang misalnya yang akar rumput, yang orang miskin, Buddha itu kan ya dengan keterbatasannya kan dia berharap ada perlindungan gitu ya Ustaz. Ada perlindungan, dapat perlindungan dari masuknya dia ke Islam. Tapi ini kan berat. Inilah yang maksudnya ini yang sangat kita apresiasi dari langkah hijrahnya beliau. Dan kalau kita tarik ke kaula muda kita gitu kan Ustaz, dengan kenyamanan, dengan fasilitas yang ini itu diberikan oleh orang tua, itu juga yang kadang kita melihat ada kayak sekat terhadap kaula muda kita tuh untuk mempelajari agama gitu. Karena kan mau ngapain lagi gitu, aku juga udah punya tujuan, aku ada cita-cita, fasilitas juga disiapkan dengan segala macam yang ada dari keluarga dan orang tua. Ini apakah ini memang ada pengaruh gitu Ustaz dalam diri seseorang, atau khususnya kaula muda kita di zaman ini atau di era kita ini gitu Ustaz? Itu yang mungkin kita bahas pertama Ustaz. Yang pertama, memang hidayah itu Allah berikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Yahdi man yasha. Allah kasih bagi siapa yang Allah kehendaki. Dari mana, siapa kedudukannya, ini poin pertama. Ya. Dan banyak hal-hal yang memang ini mungkin di luar dari batas pikiran manusia. Kok bisa dia masuk Islam? Bapaknya adalah musuh terbesar kan, seperti itu. Kok bisa dia masuk Islam? Seorang yang memiliki dunia, punya jabatan dan seterusnya. Nah, hidayah itu masuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau
siapapun yang sudah ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang ingin menyesatkannya nggak akan mampu. Karena hidayah itu milik Allah. Allah kasih bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebaliknya ketika kita pun mengusahakan kepada orang yang memang sudah Allah sesatkan, nggak akan bisa kita berikan hidayah. Seperti yang dialami oleh Nabi kita SAW dengan pamannya. Ya, apapun usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW, akhirnya Allah tetapkan pamannya itu mati dalam kondisi ya agamanya Abdul Muthalib, kan seperti itu. Ini hidayah yang pertama. Kemudian yang kedua, ada faktor yang lain. Kenapa hidayah itu bisa menghampiri? Nah, faktor yang dialami oleh Ikrimah ini ketika dia dalam kondisi lemah, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi jadi buronan. Nggak ada pilihan lagi ini. Maju nggak bisa, mundur pasti ketangkap. Kan seperti itu. Ketika dia maju, ternyata perahunya nggak jalan. Ya, atau ketika dia maju, terjadi musibah gelombang yang besar. Sampai pada akhirnya dalam kondisi seperti itu dia berpikir dengan jernih di saat itu, maka inilah titik balik yang tadinya dia tidak terima menjadi terima. Ya, dia katakan, disebutkan oleh pemilik perahu, ikhlaskanlah. Ya, ikhlaskanlah. Bagaimana caranya? Ya, bersyahadat. Ya, artinya yang bisa menyelamatkan di lautan, dia juga yang bisa menyelamatkan di daratan. Sama. Ya, Tuhannya sama. Nggak ada bedanya. Kan seperti itu dia. Nah, muncullah benih-benih fitrah tadi. Kembalilah dalam fitrahnya. Di samping dalam kondisi terpaksa, terdesak, ada sesuatu yang menjadikan dia berpikir ulang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ternyata orang yang selama ini mendampinginya, yang menjadi pendukung dia untuk memusuhi Nabi SAW, sudah masuk Islam juga, istrinya, seperti itu. Jadi faktor circle terdekat. Ya. Benar. Faktor-faktor inilah yang menjadikan dia masuk Islam. Nah, kalau kita ambil benang merahnya, contohnya kepada pemuda dengan fasilitas, Insya Allah ini fasilitas segalanya ada, tujuannya juga jelas, sampai pada akhirnya untuk belajar agama dan untuk eksis istiqomah dan untuk berjalan di atas sunnah yang pada akhirnya goyang dunianya, ini mungkin berpikir ulang. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan, wa minan nas may ya'budullaha ala harf, dan di antara manusia itu ada yang beribadah berada di tepi aja. Kalau seandainya di posisi itu dunianya aman, dia ikut. Tapi kalau dalam posisi seperti itu dunia nggak aman, dia balik, dia tinggalkan. Nah, kalau tipikal pemudanya seperti pemuda yang memang sudah diberikan fasilitas mewah dan berani mengambil resiko, seperti Mus'ab Ibnu Umair, ini Masya Allah. Fasilitas apa yang nggak diberikan oleh ibunya? Bahkan dikatakan parfumnya saja, orangnya sudah lewat masih kecium. Masya Allah. Ini kan bukan parfum yang 10.003 ini. Kan jelasnya kan seperti ini, parfum yang jelas ini kan, orangnya udah nggak ada, parfumnya masih tercium. Nah, seperti itu dia. Kulitnya mulus, kalau bahasa kita glowing segala macam, tapi pada akhirnya kulitnya jadi bersisik. Karena yang dipilih apa? Yang dipilih iman kepada Rasul, iman kepada Allah. Ada risiko. Nah, ketika kita tidak mau mengambil risiko ini atau nggak siap, pada akhirnya hidayah itu pun hilang. Nah, jadi orang dari cerita-cerita kita, orang yang berada di atas hidayah mengambil sikap untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, ada nggak risikonya? Ada. Nah, sementara ya aku kan udah aman di sini, sudah di posisi yang nyaman. Kenapa harus memilih yang itu yang pada akhirnya nanti nggak aman? Nah, itu tadi. Jadi faktor lingkungan, faktor kenyamanan, faktor yang memang tidak siap ya untuk menghadapi sesuatu di hadapannya ketika dia mengatakan aku beriman kepada Allah, aku mengikuti agama Rasulullah, yang pada akhirnya hidayah itu tidak akan didapatkan. Tapi kalau dia yakin yang dengan segala fasilitas, dia tahu bahwasanya ini bagian dari sarana nikmat yang Allah berikan padanya dan dia tidak ingin kufuri, maka dia terus belajar.
Kan tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang diberikan fasilitas-fasilitas seperti itu, anak-anak muda yang dilengkapi dengan fasilitas, ada juga yang memang pengen. Dan kenapa mereka pengen? Boleh jadi faktornya tadi, seperti faktor yang dialami oleh Ikrimah. Ada satu dan lain halnya yang menjadikan dia kenapa masuk Islam. Ya. Dan ada juga faktor yang menjadikan anak-anak muda ini kenapa mau belajar agama. Nah, seperti itu dia. Boleh jadi dia tidak dapatkan di sekolahnya, atau boleh jadi ketika ada orang yang bertanya tentangnya terkait dengan agama, dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab nih. Ya. Ketika ditanya tentang sholatnya, dia nggak bisa jawab. Pada akhirnya itulah yang menjadikan titik balik dia mau belajar. Ya. Nah, dengan semangat dia belajar, dengan fasilitas dilengkapi. Alhamdulillah, inilah orang-orang yang Allah pilih mendapatkan hidayah. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jadi memang hidayah itu ternyata selain yang utama adalah dari Allah, tetap bagi orang yang berakal tadi, Ustaz. Dia mau berpikir, ya, Ustaz. Walaupun tetap pasti ada resiko gitu ya, Ustaz. Pasti ada resiko. Ya, mungkin di kaula muda kita mungkin setelah dia memilih dia berpikir untuk hijrah apa segala macam, ada resiko mungkin teman-teman mulai ngeledekin gitu ya, Ustaz. Ada yang ngelecehin mungkin cara berpakaian, cara penampilan yang mungkin memanjangkan jenggot, celana yang bercingkrang gitu-gitu lah, Ustaz. Dan itu nggak seberapa lah yang dibanding dengan resiko yang mungkin akan diterima pada kisahnya Ikrimah bin Abi Jahal gitu ya, Ustaz. Benar. Dan kalau kita pikirkan, Ustaz, melanjutkan, Ustaz, diskusi kita, dengan segala macam sepak terjang atau tindak tanduk Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu sebelum masuknya Islam, tentu kan apalagi ditambah dia adalah anak dari Firaunnya umat. Iya. Tentu kan ya, kalau kitanya bilang ya kita mungkin bisa memaafkan, tapi untuk melupakan kan berat gitu kan. Ya maaf oke, tapi untuk melupakan kan berat gitu, Ustaz. Kemudian ya diampunin. Pengampunan itu, apakah pengampunan itu akan bersamaan dengan kasih sayang, atau dia memang sekedar diampuni tapi nanti akan penempatan dia ditempatkan dalam posisi apa di hati kaum muslimin? Dia kan juga masih pasti meraba-raba, Ustaz, apakah ya aku diampuni tapi kan apa aku memang bisa diterima nanti seutuhnya, gitu-gitu, Ustaz. Itu kan pasti ada, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Nah, jadi sebelum itu terjadi, ketika dia akan masuk ke dalam Islam, poin yang dijelaskan, diucapkan oleh Nabi, ini yang mengkantar mereka untuk tidak mengatakan yang tidak-tidak. La tasubbu abahu. Jangan kalian caci maki bapaknya. Karena mencaci maki orang yang mati itu menyakiti orang yang hidup. Okay. Jadi Nabi berusaha menempatkan Ikrimah ini memang sosok bangsawan, pemuka dia. Dan ini juga yang dikatakan bahwasanya orang yang di luar sebelum dia hijrah, apakah dia kafir segala macam, seorang pemimpin pada saat dia hijrah, pada saat masuk Islam, pada saat dia berada di atas sunnah Nabi, dia juga sama seperti itu, asalkan dia berilmu. Dan ini yang dialami oleh para sahabat, diantaranya Umar, pemimpin nih. Nah, ketika dia masuk Islam juga tetap pemimpin. Jadi karakter itu nggak hilang. Dan karakter dia sebagai seorang punya kedudukan itu nggak hilang. Ya tidak. Di samping memang para sahabat juga melihat bahwasanya Ikrimah ini memang jujur nih, nggak bohong nih. Pada saat perang Uhud, pada saat perang Hunain, benar-benar mati-matian dia. Ya benar-benar dia menampakkan kejujurannya di dalam Islam. Berdedikasi ya. Nah, bahkan dikatakan setelah beliau masuk Islam, beliau mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, segala harta yang aku keluarkan untuk memerangimu dan memusuhimu, maka hari ini harta itu akan aku keluarkan untuk berinfak di jalan. Masya Allah. Jadi sudah berapa banyak harta yang dia keluarkan untuk memusuhi Nabi, setelah masuk Islam itu semuanya dia akan keluarkan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal berperang dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Dan dikatakan setelah Ikrimah masuk Islam itu nggak ada maksiat atau dosa yang dilakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Ini benar nih. Dan yang menunjukkan akan kebenarannya, beliau ini mati syahid Di Hunain, Zan? Di perang Yarmuk di zamannya Abu Bakar As-Siddiq.
dan kisahnya sangat menarik. Ya, kisahnya sangat menarik yang sama-sama memang para sahabat ini saling mengutamakan satu dengan yang lainnya. Ya, saling mengutamakan satu dengan yang lain. Nah, pada saat perang Yarmuk melawan tentara-tentara Romawi, di sana yang menjadi panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Karena memang di zaman Abu Bakar itu Khalid ini menjadi bintangnya mereka, panglima perang mereka. Nah, ketika perang Yarmuk sudah berkecamuk, maka Ikrimah bin Abi Jahal ini membaiat. Ya, siapa yang mau ikut berperang bersamaku, yang masuk di dalam kancah perang dengan jumlah pasukan tentara Romawi itu lebih banyak dari kaum muslimin tentunya. Nah, sampai pada akhirnya ada beberapa orang, sampai 400 orang, dan mereka pun masuk ke dalam kancah peperangan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin pun diberikan kemenangan. Nah, selesai usai perang, maka dikumpulkanlah pasukan-pasukan kaum muslimin yang terluka. Nah, di antara yang terluka adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian ada Al-Harith bin Hisham, ini pamannya. Kemudian ada Ayas bin Abi Rabi'ah. Ya, Ayas bin Abi Rabi'ah. Nah, pada saat air, mereka dalam kondisi haus nih. Ini ithar namanya, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, pada saat Al-Harith ini dalam kondisi terluka, pamannya Abu Ikrimah bin Abi Jahal ini dalam kondisi terluka, dia dalam kondisi kehausan. Ya, dia minta tolong kemudian supaya dibawakan air. Nah, pada saat air ini akan diberikan kepada Al-Harith, Al-Harith bin Hisham, pamannya Ikrimah, maka dia mendengar suara Ikrimah yang minta tolong kemudian minta air juga. Maka Al-Harith mengatakan, berikan dulu kepada Ikrimah, mungkin dia lebih butuh. Kemudian pada saat pasukan kaum muslimin ini hendak membawa air, lalu ingin diberikan kepada Ikrimah bin Abi Jahal, maka Ikrimah melihat ada sahabat yang lain yang bernama Ayas bin Abi Rabi'ah yang minta tolong, kemudian minta dibawakan air. Nah, apa yang terjadi? Pada saat air ini dibawakan kepada Ayas, maka belum sampai, maka dia pun meninggal dunia. Ayas ini pun meninggal dunia. Nah, tentunya yang bawa air ini pengen balik lagi kepada Ikrimah. Nah, pada saat dibawa kepada Ikrimah pun meninggal dunia. Dan pada saat akan dibawa kepada pamannya Al-Harith bin Hisham, maka pamannya juga meninggal dunia. Ini dalam kondisi kritis, yang dia minta air, ada orang yang minta air juga. Dia butuh, dia perkirakan bahwasanya yang manggil, yang minta itu lebih butuh lagi. Nah, demikian, ini namanya ithar, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, sampai seperti itunya. Dan memang mereka menginginkan yang namanya mati syahid. Nah, inilah kejujuran dari Islamnya Ikrimah bin Abi Jahal. Walaupun tidak lama ya, masa keislamannya itu tidak lama dari penaklukan kota Makkah sampai perang Yarmuk. Iya, sampai perang Yarmuk di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kejujurannya ya ketika dia masuk Islam, walaupun diawali dengan ketakutannya, ya jadi buronan, kemudian lagi-lagi istrinya juga lebih dulu masuk Islam. Berpikir kenapa susah mau demikian, pergi ya. Seperti itu dia. Namun pada akhirnya ketika dia sudah masuk Islam, dia jujur. Islamnya jujur dan dia mendapatkan predikat syahid. Nah, demikian. Allah a'lam. Masya Allah. Tapi berarti bisa dibilang orang yang memaafkan tapi nggak melupakan ini sebenarnya belum memaafkan. Nah, karena memang nggak diketahui. Ya, memang tidak diketahui. Cuma hanya saja dari pemaparan yang disebutkan bahwasanya mereka akui bahwasanya Ikrimah ini jujur, nggak ada celaan. Jadi setelah dia masuk Islam itu tidak ada celaan di antara para sahabat dan tidak ada kedongkolan di hati mereka tentang Ikrimah. Kenapa? Karena memang mereka juga seperti itu. Punya masa lalu yang sama kurang lebih Umar gitu ya. Apalagi yang datang pengen membunuh Rasulullah kan seperti itu. Bawa pedang malah ya. Khalid bin Walid dan seperti itu lagi sahabat-sahabat yang akhirnya ya ini biasalah. Biasa. Ya, dulu pun mereka seperti itu terjadi pada Ikrimah, bapaknya yang memang Fir'aun umat ini, mereka anggap biasa.
Ya, terlebih tadi sudah diawali oleh Nabi jangan cela. Jangan cela bapaknya. Nah, seperti itu. Bapaknya itu perbuatan dia. Sementara anaknya yang sudah masuk Islam sudah selesai. Nah, Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz dari WhatsApp-nya Rosyad TV dan WhatsApp-nya Medan Mengaji. Yang dari WhatsApp Rosyad TV dulu kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pembahasan tentang sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu ini, apakah bisa disamakan dengan seorang anak yang ayahnya dulu pernah bekerja di salah satu lembaga ribawi, yang dimana ada hadis yang menyebutkan bahwasannya setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka tempatnya adalah neraka. Lalu bagaimana hadis ini berlaku untuk anak yang dia tidak tahu apa-apa dari lahir sampai dia ingin menikah? Ustaz, fadhil Ustaz. Nah, terkait dengan orang tua misalnya yang dia bekerja di lembaga ribawi, anaknya nggak tahu apa-apa. Bagaimana status anaknya? Jangankan anaknya, istrinya juga bagaimana? Nah, adapun orang yang mendapatkan dengan orang yang mengusahakan beda status. Nah, dan yang menjadi ancaman di sini sebagaimana hadis tadi, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka layak baginya. Ini bagi orang yang mengusahakan. Jadi ketika status itu berpindah, ya, status orang yang mengusahakan lalu dia berikan kepada si istri, dia berikan kepada anaknya, ini statusnya sudah halal. Ya, statusnya sudah halal. Sama seperti Nabi SAW, kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ini adalah para pelaku riba. Ya, orang-orang Yahudi ini adalah para pelaku riba, tapi mereka memberikan hadiah kepada Nabi. Apakah Nabi tolak? Tidak. Riba itu hukum yang berlaku kepada mereka. Tapi ketika barang sudah berpindah kepemilikan dengan cara apakah dihadiahkan kepada orang lain, maka hadiah kepada orang lain itu dan dia memanfaatkannya halal. Anak juga demikian. Namun apakah yang namanya anak ketika dia mengetahui orang tuanya demikian dan dia sudah mengerti agama, sudah mengenal sunnah, lalu dia diam, membiarkan orang tuanya seperti itu, ada ancaman nerakanya, berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesempatan yang dilakukan oleh si anak ketika dia sudah mendapatkan hidayah untuk mendakwakannya. Dengan cara apa? Tentunya bukan dengan cara hujah, tapi dengan cara adab, dengan cara akhlak. Bagaimana si anak ini bisa mendapatkan hati orang tuanya, ya, sehingga pada akhirnya dia bisa memberikan nasihat dakwah kepada orang tuanya. Seperti itu dia. Ya, jadi jangan kita hanya sebatas yang haram kan sama si bapak, sama saya halal gitu. Tapi dia biarkan orang tuanya begitu saja. Sama juga seperti istri. Ya, yang dia mendapatkan uang belanja misalnya, yang halal kan saya, bagi dia kan haram. Nah, apakah kita membiarkan pasangan kita? Apakah kita membiarkan orang tua kita seperti itu? Yang dia menafkahi kita, membesarkan kita, memberikan tempat tinggal kita, bagi kita halal, bagi dia tidak. Nah, seperti itu. Jadi tidak sama. Ya, tidak sama. Nah, jadi bagi si anak, kalau dia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan dia sampaikan. Dan jangan putus doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tuanya. Ya, dan semoga dia mendapatkan pekerjaan yang lain yang itu lebih halal dari yang dia sudah dapatkan. Nah, jadi kalau dia faham dan mengerti tentang hukumnya, maka dia akan tinggalkan. Masalahnya ketika ada yang membolehkan, ini jadi masalah. Ya, ketika ada yang membolehkan, kan nggak mencuri, ya, kan orang meminjam segala macam, kan nggak ada pencurian di sana. Nah, seperti itu dia. Jadi ternyata mungkin ya dia tetap di sana karena apa? Karena ada syubhat yang membolehkan. Ya, ada syubhat yang membolehkan, sehingga dia tetap bertahan di sana. Maka pelan-pelanlah dan terus berdoa kepada Allah supaya si bapak ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jelas bagi istri dan anaknya ini tidak ada masalah. Nah, demikian. Baik, Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Dari WhatsApp-nya Medan Mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa hukumnya tidak berolahraga selama hidup?
untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jazakallahu khairan. Nah, tidak berolahraga Selama hidup. selama hidup nggak berolahraga. Ya. Nah, jenis olahraga kan banyak. Artinya jangan dianggap bahwasanya olahraga itu apa namanya, main bola, ya main futsal, basket. Ya dia lari, jalan tuh bagian renang. olahraga. Ya jalan dia Jalan ke dari masjid, rumah ya. ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke tempat kajian, kan seperti itu. Hotel ke haram. Jadi sebenarnya ya ketika kita meniatkan semua gerakan-gerakan kita, jalan kita, aktivitas kita, itu bisa dijadikan olahraga. Nah, pertanyaannya adalah apakah olahraga wajib? Sehingga yang nggak berolahraga ini dosa semuanya. Masya Allah ini. Iya. Jadi kalau ternyata ada orang yang nggak berolahraga, banyak kali dosanya nih. Ya, jadi bahaya ini. Jadi kita kembalikan hukum olahraga itu apa? Ya, hukum olahraga itu apa, dan olahraga yang bagaimana yang dibolehkan, kemudian jenis-jenisnya bagaimana, kan seperti itu. Nah, lihat apa namanya, ibu kita misalnya, ya orang tua kita misalnya, mereka itu capek, ya berapa kali mereka dari ke depan ke belakang, itu dalam sehari itu mungkin sudah bisa apa namanya menandingi orang maraton kayaknya, ya. Dari depan ke belakang, itu saja sudah aktivitas. Nah, gerakan itu bagian dari aktivitas. Mereka nyuci, mereka masak, mereka nyapu, mereka ngepel, nyiram bunga. Nah, seperti itu dia. Yang nggak berolahraga itu gimana? Ya tidur aja, nggak ada aktivitas. Tidak ada aktivitas. Nah, seperti itu dia. Jadi apakah seorang itu sama sekali tidak melakukan olahraga? Nah, ada ya olahraga yang dilakukannya, tapi tidak seperti olahraga yang memang mengkhususkan waktu. Ada yang 2 kali 24, ada yang 2 kali 45 menit, kan seperti itu. Ada yang 2 kali 30 menit. Nah, ada yang dia naik sepeda. Nah, itu bagian dari olahraga. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita niatkan gerakan-gerakan kita yang masuk ke dalamnya fisik itu olahraga, itu bagian dari olahraga. Tapi kalau diam sama sekali, nggak melakukan apa-apa, pertanyaannya dosa tidak? Kalau ternyata berolahraga itu ada hukumnya wajib, berarti berdosa. Ya, ternyata kan tidak. Intinya hidup ini bergerak. Ya, hidup ini bergerak, dan bergeraknya itu sudah bagian dari olahraga. Nah, demikian. Mungkin maksudnya lebih ke menjaga kesehatan gitu kali ya. Nah, hukum menjaga kesehatan wajib. Ya, hukum menjaga kesehatan wajib, dan banyak cara untuk menjaga kesehatan. Nah, seperti itu. Jadi ini bab ini butuh perincian. Ya, butuh perincian. Nah, ada yang memang olahraga khusus dan ada yang memang sifatnya umum. Selagi dia melakukan gerakan-gerakan dalam kehidupannya itu bagian dari olahraga. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah Ustaz, kita udah di penghujung pertemuan kita hari ini Ustaz. Mungkin terakhir dari kita Ustaz, melihat semangat jihad dan pengorbanan Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, dan mungkin ada kaitannya dengan kaula muda kali kita di era ini atau di zaman kita ini, apa kira-kira yang bisa dibuat oleh kaula muda kita dalam konteks mungkin perjuangan di dirinya untuk menggapai cita-citanya, atau ada kaitannya dengan dakwah dan kebaikan saat ini? Fadil Ustaz. Nah, setiap orang itu punya peluang untuk melakukan kebaikan, dan setiap orang itu punya kesempatan juga untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Tentunya semuanya itu dibarengi dengan ilmu. Ilmu kaitannya dengan hidayah. Ya, sehingga seorang yang berada di atas hidayah, dia akan menjaga hidayah itu agar tidak hilang. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Nah, setelah dia mendapatkan ilmu, maka ilmu inilah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Akhirnya dia bisa menjadi orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kita tinggalkan masa lalu kita. Siapapun kita, dari mana kita, ya apa yang kita lakukan dahulu, semua punya masa lalu. Namun jangan jadikan masa lalu ini penghambat kita untuk mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia keluar di tempat yang paling kotor sekalipun, ya di tempat yang paling gelap sekalipun, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah kepadanya, itu akan menjadi tempat yang terang. Itu akan menjadi tempat yang baik. Maka teruslah berdoa kepada Allah, terutama di zaman-zaman ya dengan
begitu besarnya fitnah sekarang ini, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberikan kita hidayah ya, sehingga kita berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus para pemuda, manfaatkan waktu muda dan dia tidak akan berulang. Manfaatkanlah pada perkara-perkara yang bisa mendatangkan akhirat kita. Jangan hanya fokus pada dunia saja. Dunia ini akan berlalu. Akhirat ada di hadapan kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan sosok-sosok pemuda untuk menjadi teladan kita. Maka bersamailah mereka sehingga kita bisa selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahnya. Ustaz, ada masuk lagi nih Ustaz, satu Ustaz. Pertanyaan Ustaz dari WA-nya Medan Mengaji ke WA-nya Medan Mengaji Ustaz. Ini kayaknya kan udah lama kali ini. Iya, udah lama libur ya. Dari sebelum Ramadan udah libur, Masya Allah. Boleh ya Ustaz, mungkin kalau sempat, tapi dari kita bacaan pertanyaan, kalau misalnya Ustaz bisa jabarkan di hari ini silahkan, tapi kalau misalnya ditunda pekan depan juga boleh. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang pekerjaan pemain bola, apakah halal atau tidak? Karena calon saya seorang pemain bola. Untuk saat ini dia hanya bisa mengusahakan semuanya untuk menikah dengan bermain di klub liga ataupun tarkam. Bagaimana Ustaz? Allah alam, mungkin bisa ditanyakan kepada bintang tamu yang pernah kita hadirkan, para pemain bola yang akhirnya terjun di dunia bisnis. Nah, itu mungkin bisa jadi inspirasi. Gitu. Ya, kenapa mereka memilih untuk bisnis saja? Karena kemungkinan mudaratnya lebih besar. Ya, mudaratnya lebih besar. Allah alam. Baik, kita nyimpan nomornya, insya Allah nanti dikasih lewat adminnya Medan Mengaji kalau mau nanya langsung tentang mantan pemain bola, pemain klub juga liga Ustaz. Di PSMS pernah, Masya Allah. Itu aja Ustaz. Mungkin ada kesimpulan Ustaz? Cukup. Baik, para pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita akan ketemu lagi di podcast spesial Kaula Muda, masih akan membahas tentang Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW, dan tentunya di hari dan jam yang sama. Kemudian mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.